Kita akan mendirikan kemah-kemah di lembah ini. Tetapi keadaan di sini tidak cukup baik, Paman. Apakah tidak lebih baik kita kembali saja ke Haran? Atau pindah ke tempat lain yang lebih baik? Kita akan tinggal di sini untuk beberapa hari. Di sana ada banyak rumput bagi ternak-ternak kita. Dan besok aku akan naik gunung dan melihat ke sekeliling. Aku akan ikut naik. Oleh karena itu, bersiap-siaplah. Kenapa engkau tidak makan sebelum roti itu dingin? Aku tidak lapar. Engkau belum makan sama sekali sepanjang hari. Iya, Sejak engkau dan Lut kembali dari gunung, engkau telah berubah. Ada apa? Katakanlah. tak ada apa-apa. Telah bertahun-tahun kita hidup bersama, Abram. Engkau tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari aku. Karena aku sangat mengenalmu. Pasti kau tidak percaya apa yang terjadi. Bagaimana kau tahu tanggapanku padahal belum bercerita? Katakan saja, nanti engkau akan tahu apa pendapatku. Aku dan Lut naik ke atas gunung. Selagi kami di sana, aku berkeliling untuk mendapatkan tempat buat mendirikan kemah. Aku melihat pemandangan yang luar biasa yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Sungguh? Ya, engkau harus pergi bersamaku untuk bisa melihat pemandangan itu. Baiklah, tapi apa yang terjadi? Lut pergi sendiri untuk menenangkan dirinya. Dan kemudian? Kemudian, ada sesuatu yang dinyatakan padaku. Suatu suara seperti guntur yang memanggil-manggil, "Abram, Abram." Lalu apa yang kau lakukan? Aku kemudian melihat ke sekeliling, mencari dari mana asal suara itu. Kau menemukannya? Sama sekali tidak. Suara itu seakan datang dari mana-mana. Lalu apa yang kau lakukan? Aku merasa begitu terpana dan merasa takut sekali. Aku berlutut mendengar suara yang memanggilku, "Abram," dan mengatakan, "Kepada keturunanmu kuberikan negeri ini." Kepada keturunanmu kuberikan negeri ini. Sudah kau renungkan makna dari firman Allah itu? Telah lama kupikirkan. Dari mana keturunanmu akan datang, bukankah aku mandul? Allah mampu melakukan segala sesuatu. Sarai, apakah engkau percaya padaku? Iya. Kepercayaanmu padaku sangat penting. Tapi bagaimana dengan orang-orangku? Akankah mereka mempercayaiku bila aku memberitahu mereka tentang janji Allah itu? Mungkin mereka akan mempercayainya, tapi aku tidak yakin mereka akan setuju untuk tinggal di daerah yang kering dan tandus ini. Entahlah. Itu membuat aku khawatir. Kemudian apa yang terjadi? Aku pingsan sampai Lut kembali. Ia menolongku turun dari gunung. Dalam perjalanan kembali, aku melihat sebuah pemandangan yang membuatku sangat takut. Berikan
anak itu untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Dia anakku. Kamu harus mempersembahkan dia. Dia untuk jangan. Berikan dia kembali padaku. Hanya ini satu-satunya cara untuk memuaskan dewa-dewa. Anakku satu-satunya. Aku mohon, jangan lakukan itu. Hentikan! Sudah ratusan tahun, ratusan kurban dipersembahkan di bawah pohon ini. Kau tidak dapat menghentikan persembahan manusia. Ketahuilah, Allah kami melarang mengorbankan manusia. Jangan khawatir, anakmu akan aman bersama Abram. Tapi tukang sihir wanita itu tidak akan terpuaskan. Siapa wanita tua si tukang sihir itu yang engkau Dia maksudkan? duduk di bawah pohon itu. Dia meramal sesuatu yang akan datang. Dia mengucapkan mantra-mantra dan dapat mengundang para setan dan roh jahat. Lalu memerintahkan setan dan para roh jahat untuk melakukan sesuatu. Membalas semua perbuatanmu. Sudahlah, ayo. Kau pasti dikutuk. Pasti dikutuk. Dendamku pasti terbalaskan. Terbalaskan. Aku sangat takut dengan apa yang sedang terjadi, Abram. Jangan takut, Sarai, karena Allah bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa engkau tidak menggembalakan semua dombamu ke lembah? Baiklah, tuanku. Paman, air yang kita punya sudah hampir habis, Paman. Kita akan mati kehausan bila kita tidak menemukan sumber air baru. Atau pindah ke tempat lain secepatnya. Besok kita akan naik ke atas gunung untuk mendirikan masbah, Untuk apa, Masbah? untuk beribadah. Kita tidak punya waktu lagi. Aku mendengar dari orang-orang bahwa di dekat sana ada seorang wanita tua yang menggunakan mantra-mantra dan ajimat-ajimat. Mengapa kita tidak meminta sebuah ajimat yang dapat digantungkan di masbah? Ya benar, mungkin itu bisa menolong. Lupakan ajimat dan mantra-mantra itu. Kita akan beribadah kepada Allah di atas gunung, karena Dia satu-satunya Allah yang benar. Abram, lihatlah keadaan kita. Kita semua akan mati kehausan. Allahmu tertinggal di Haran, Dia tidak ada bersama kita. Mengapa kita tidak minta tolong pada Allah setempat saja? Kita akan naik ke atas gunung untuk mendirikan masbah bagi Allah yang telah membawa kita ke negeri ini. Apa yang akan kau persembahkan, Paman? Kita persembahkan seekor domba tanpa cacat. Kalau begitu akan segera disiapkan, Paman. Eliazar, Iya, pilihlah salah satu domba yang terbaik. baiklah. Beritahu yang lain. Iya, baik Tuan. Ya. Inilah tanah yang Allah janjikan kepadaku dan kaumku. Tanah inikah yang Paman maksudkan? Bahkan burung pun pergi. Karena air sudah tidak ada. Semua orang pergi dari sini menganggap tanah ini dikuasai oleh roh jahat. Paman pernah bertanya kepada Allah mengapa memberikan tanah kematian ini? Hingga menganggap penting tanah yang tandus, yang penuh kesia-siaan ini? Kekeringan ini akan segera berlalu, dan segala sesuatu akan kembali seperti sedia kala. Orang tua itu mengatakan bahwa biasanya
Tanah ini penuh dengan pepohonan dan buah-buahan. Bagaimana mungkin kita bisa hidup di tanah seperti ini, Paman? Tempat ini akan membunuh kita semua nantinya. Kita akan menggali sumur. Aku yakin Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Suara Allah begitu jelas ketika Dia berfirman kepadaku, kepada keturunanmu, Abram, akan kuberikan negeri ini. Apakah ada tanda-tanda adanya air di sini? Tidak ada, semuanya kering tuanku. Gali saja terus sampai menemukan air. Iya, akan kami gali terus. Lanjutkanlah menggali. Baik tuan.